Yuk kita buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai kajian kita pada siang hari ini, marilah kita buka dulu dengan membaca suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita masih bisa berkumpul kembali untuk melanjutkan kajian kita. Alhamdulillah di bulan Ramadan ini kita masih bisa menambah amal solih, menambah kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan waktu luangnya kita gitu ya, jerih payah ibu-ibu untuk bisa hadir di sini mendapatkan pahala di sisi Allah. Amin. Allahumma amin. Sholawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa menjadikan beliau sebagai uswah hasanah. Kita meneladani bagaimana apa yang beliau contohkan baik dalam hubungan kita dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala, hubungan dengan sesama manusia ya. Alhamdulillah gitu ya. Kita sudah sampai di materi dakwah gitu ya. Bagaimana kemudian ketika kita meneladani Rasulullah ya, meneladani kehidupannya Rasulullah gitu ya, itu tidak hanya meneladani dari aspek ibadah gitu ya, tetapi Rasulullah dalam hidupnya juga melakukan aktivitas dakwah. Maka kita juga sama gitu ya, memiliki kewajiban untuk dakwah atau amar ma'ruf nahi mungkar gitu ya. Jangan bayangkan dakwah itu harus punya jamaah banyak gitu ya, di masjid, di musola, ya, atau ustazah Mimin. Mimin siapa? Atau Mamah Dedeh gitu ya. Ya itu dakwah juga gitu ya, tapi sebagaimana yang ibu-ibu tahu kemarin ya, intisari dari dakwah itu adalah bagaimana menyampaikan kebaikan, menyampaikan Islam, dan kalau ada kemungkaran kemudian kita sampaikan. Itu kan intisari dari dakwah. Jadi dalam kondisi apapun sebenarnya kita juga bisa melakukan aktivitas itu gitu ya. Karena memang itu adalah perintah dari Allah gitu ya. Barang siapa melihat kemungkaran, kan begitu ya intinya ya, dimanapun. Jadi nggak harus nunggu bergerak ustazah Erni dulu gitu ya, OTW gitu ya, baru kemudian ini. Tapi dakwah itu bisa kapan saja, dalam kesempatan apa saja, karena tadi inti dari dakwah adalah amar ma'ruf nahi mungkar, ingin mengubah seseorang seperti itu. Dan dakwah itu kan tidak hanya bilisan ya, lisan itu kan dengan menyampaikan ya berupa kata-kata, tapi juga dengan bilhal atau perbuatan. Perbuatan itu bisa dicontohkan memberikan teladan seperti itu. Nah, itu juga bagian dari dakwah ya, dengan istiqomahnya ibu-ibu pakai jilbab dan kerudung. Itu kan bagian dari dakwah bilhal. Nah, ya, meskipun tidak berkata-kata. Syukur-syukur bisa berkata-kata kan seperti itu. Tapi istiqomahnya ibu-ibu itu ya bagian dari dakwah juga gitu. Membuat orang bertanya-tanya. Kalau ada yang bertanya tinggal dijawab. Nah, jawaban itu juga sebenarnya memiliki inti dari dakwah gitu. Jadi jangan bayangkan kemudian nanti kalau aku disuruh dakwah harus bisa ceramah di musola gitu ya. Yaitu sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Ya, kalau kapasitasnya baru ngomong sama anaknya ya
dulu gitu kan ya. Kapasitasnya baru ngomong sama tetangganya ya itu kan ya. Tapi memang ada orang itu yang memang sudah memiliki kapasitas dari sebelum ngaji aja sudah bisa ngomong di hadapan orang banyak ya. Nah, maka setelah ngaji pun langsung bisa diterapin ilmunya gitu ya. Langsung bisa ngomong sama 100 jamaah gitu ya di masjid seperti itu. Nah, dari sini bisa kita pahami ya ibu-ibu ya, bahwa sebagaimana kewajiban sholat, sebagaimana kewajiban puasa Ramadan, ternyata dakwah itu juga adalah wajib seperti itu. Dan kita tidak boleh mengingkarinya gitu ya, karena itu adalah perintah Allah. Nah, berarti kemarin itu metode dakwah Rasulullah sudah bisa difahami ya. Langkah-langkah bagaimana Rasulullah itu mendakwahkan Islam gitu ya. Dari melakukan apa dulu kemarin yang pertama? Aktivitasnya. Pembinaan ya. Pembinaan itu adalah ruh atau inti dari dakwah. Gimana ya ngaji lah. Bahasanya kita itu adalah ngaji. Continue setiap pekan sekali kayak gitu. Bukan setahun sekali ya. Bukan sebulan sekali gitu ya. Kenapa kok aktivitas pembinaan itu intens? Begini ibu-ibu. Ibu-ibu tahu ya tanah ya. Itu tanah gitu ya. Tanah itu kalau tidak ditanami apa-apa yang tumbuh apa? Rumput liar. Kalau ditanemin bunga-bunga yang tumbuh bunga. Jadi tanah itu sama kayak manusia. Manusia itu kalau tidak ditanami kebaikan, maka yang tumbuh adalah keburukan. Lawang tanah aja sudah ditanamin bunga, pohon mangga, pohon jambu. Rumput masih bisa tumbuh nggak? Masih. Jadi karena apa? Sifat dasar dari manusia itu adalah error gitu ya. Ngaco gitu ya. Jadi kalau tidak disibukkan, continue ditanami dengan kebaikan, maka yang tumbuh adalah keburukan. Sebagaimana tanah. Coba tanah itu kalau nggak ditanemin baik-baik, yang baik-baik ya, tanaman yang menguntungkan, seminggu sudah tumbuh rumput. Kalau setahun, jadinya apa? Semak belukar. Kalau 10 tahun, ya mungkin tanaman yang beracun ya, tanaman berduri dan lain-lain kayak gitu. Nah itu sama persis ya, tanah itu kayak manusia. Bayangkan aja kalau ibu-ibu itu nggak ngaji setahun, jadi apa? Semak belukar gitu kan ya, semak belukar. Tapi kan sebelumnya udah pernah ngaji gitu kan. Nah, tapi kalau nggak continue gitu ya, minimal tuh seminggu sekali, itu rumput-rumput itu apa nggak tumbuh? Yang masih ngaji aja rumputnya masih tumbuh, tapi mending nggak yang masih ngaji daripada nggak sama sekali? Iya, mending ditanemin apa kan? Coba kalau nggak ada tanaman apa-apa, maka yang tumbuh adalah rumput. Maka benar kata Imam Syafi'i ya, barang siapa tidak menyibukkan hidupnya dengan kebaikan, maka pasti dia akan disibukkan dengan keburukan kayak gitu. Nah, gitu ya. Kita libur Lebaran nanti 3 minggu aja gitu ya. Itu rumputnya udah setengah paha mungkin. Dan harus dicabut gitu kan ya. Nyabutnya nanti pas mulai lagi gitu ya. Coba kalau 3 minggu itu bablas sampai 3 tahun. Ya, rumput yang sepaha itu nanti jadi semak belukar berduri beracun gitu ya, sampai kelelep dengan semak belukar. Itulah gambarannya ya, apalagi musim hujan. Nah, tambah ini lagi seperti itu. Nah, maka ibu-ibu coba bayangkan kalau nggak ada dakwah. Orang-orang itu nanti jadi semak belukar semua. Ada dakwah aja semak belukar banyak, apalagi kalau nggak ada dakwah. Ya, alhamdulillah rizki ya. Ibu-ibu itu dipertemukan dengan komunitas pengajian gitu ya, yang bisa sedikit-sedikit lah mencabut rumput-rumput liar yang tumbuh sembari kita itu menanami tanah kita dengan kebaikan. Ya, tanah adalah manusia, seperti itu. Nah, itu ya, makanya Rasulullah itu mengatakan umat Islam adalah umat dakwah. Stepnya adalah dengan pembinaan, ngaji gitu ya. Terus yang kedua kemarin apa? Interaksi ya. Kita nggak ngaji pun sehari-hari sudah interaksi kan, bergaul kan. Nah, cuma karena kita itu sudah paham itu dakwah, maka bergaulnya kita sambil diwarnai dengan dakwah Islam kayak gitu. Jadi sebenarnya tinggal nambahin aja, kan nggak ada di sini yang introvert nggak keluar rumah.
kebalikan kayaknya ya, malah ekstrovert keluar rumah mulu gitu kan ya. Ya itu tinggal nambahin aja gitu ya aktivitas dakwahnya gitu. Yang terakhir kemudian kemarin ya, bagaimana Rasulullah itu meminta pertolongan kepada orang-orang yang punya kekuatan supaya Islam itu bisa dilindungi, supaya Islam itu punya kekuasaan, punya kekuatan, tidak diintimidasi terus-menerus oleh orang-orang kafir sebagaimana saat ini ya. Makanya ada kan ya, Rasulullah membangun negara Islam pertama di kota Madinah. Nama sebelumnya Madinah apa kemarin? Yasrib. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kalau kita lihat kemarin di salah satu langkah dakwah Rasulullah ada aktivitas Rasulullah itu membuat kelompok dakwah ya. Itu kan sebelum ada daulah ya. Nah, ada kelompok dakwah. Kenapa sih dakwah itu kok harus bareng-bareng? Nggak seorang doang. Kalau sendiri nggak bisa. Kenapa harus bareng-bareng? Kuat ya, iya benar gitu ya. Lemah benar ibu-ibu gitu ya. Kita ibaratkan saja ya, kalau nyapu ya, pakai lidi satu. Bisa nggak? Ya lama banget ya nggak bisa ya gitu. Tapi kalau lidi 1000 ya 100 gitu, diikat jadi satu dalam satu jamaah lidi. Maka ketika dibuat nyapu bisa nggak? Lebih cepat nggak? Iya, lebih kuat dia seperti itu. Makanya sapu aja berjamaah ya. Manusia juga berjamaah dalam melakukan kebaikan juga bersama-sama kayak gitu. Dan ada hadis gitu ya, dari Rasulullah itu pernah mengatakan bahwasanya, hadisnya perumpamaan sih ya, ketika ada sekawanan domba gitu ya, terus dombanya satu itu tertinggal lepas dari kawanannya, maka siap-siap yang akan diterkam serigala siapa? Yang lepas dari kawanannya. Itu Rasulullah itu mengatakan itu bukan tanpa maksud ya. Jadi kalau orang yang sendirian itu lebih rawan diterkam sama serigala. Domba yang sendirian daripada yang berkawanan tuh ya, itu lebih rawan. Maksudnya gimana? Rasulullah tuh mau ngasih tahu kita, kalau kita itu sendirian, tidak berada dalam jamaah kelompok gitu ya, yang bisa saling mengingatkan, maka siap-siap nanti lama-lama akan error-error sendiri dia. Kayak gitu ya kan? Tidak ada yang mengingatkan. Seperti itu. Jadi Rasulullah itu mengibaratkan sekawanan domba itu ya sebenarnya mengkhawatirkan kondisi umat Islam kalau tidak memiliki kelompok dakwah, jamaah dakwah yang di dalamnya itu bisa ada kajian, saling mengingatkan, ada aktivitas belajar dakwah, maka siap-siaplah kalau nggak di dalam situ, dia seperti domba yang keluar dari kawanannya, akan dimakan serigala. Tapi ya kalau kita nggak dimakan serigala beneran ya, pemikirannya tuh dimakan sama apa? Pemikiran-pemikiran yang rusak, yang awalnya sudah istiqomah ibadahnya, lama-lama nggak bergaul dalam jamaah, lama-lama kendor. Yang sebenarnya sudah pakai jilbab dan kerudung, kalau nggak dalam jamaah lagi, nggak ada yang mengingatkan, nggak pernah berkumpul kembali, lama-lama gimana? Lama-lama ya nggak langsung lepas biasanya ya, ada pemakluman kayak gitu kan ya rasanya kalau nggak ada yang ngiket gitu ya, nggak ngaji gitu, alah cuma ini aja lah, bentar pakai potongan misalkan gitu, itu terjadi gitu ya. Lama nggak ngaji 6 bulan, nah nggak apa-apa celana yang kemarin kayak pakai lagi misalkan gitu, setahun udah jadi semak belukar ya, nah, kerudungnya makin pendek, cuma sampai sini gitu ya. Udah 3 tahun, bisa jadi sudah lepas kerudung. Kalau tidak ada yang menjaga, itulah maksudnya dia sudah diterkam sama serigala. Makanya penting bagi manusia itu berada dalam jamaah dakwah gitu ya, supaya senantiasa berada dalam kelompok orang-orang yang senantiasa saling mengingatkan gitu ya, saling membawa kebaikan dan saling mengajak kepada dakwah tadi, sama-sama belajar kayak gitu. Maka dakwah itu wajib gitu ya, dan dakwah saat ini tuh berat ya kan, karena tidak diterapkan Islam ya kan. Ibadah mungkin kita masih bisa melakukan,
Tapi masih banyak yang belum melakukan. Masih ingat nggak bulatan ini? Selalu di ini ya. Terus apa namanya, di sini ada makanan, masih ingat nggak? Terus pakaian, ada akhlak ya. Sekarang banyak orang yang berpakaian, tapi masih banyak yang tidak berpakaian syar'i. Tadi barusan yang lewat gitu kan ya. Berarti diterapkan hukum-hukum Islam nggak di tengah masyarakat? Enggak. Ada yang sudah pakai, ada yang belum pakai. Nah, yang ketiga ini nih, ada kemarin, masih ingat nggak sistem sanksi? Kalau ada pezina, hukumannya apa? Kalau ada pencuri, hukumannya ada. Dalam Al-Quran ada kan ya? Nah, itu sekarang kan tidak bisa diterapkan. Ketika ada kemungkaran, gitu ya, maka tadi gimana? Harus diubah dengan tangan. Kalau nggak mampu, dengan lisan. Kalau nggak mampu, dengan hati. Itulah selemah-lemah iman. Berarti ini itu kemungkaran nggak kalau tidak diterapkan? Iya, ini kemungkaran. Karena tidak diterapkan. Kita aja juga nggak bisa nerapin motong tangan orang. Nggak bisa kan? Paling bisanya apa? Pakaian aja gitu kan ya. Menjaga makanan, akhlak, ibadah itu kan ya. Tapi kalau sanksi itu tidak bisa. Nah, berarti kemungkaran itu adalah kalau hukum syara tidak diterapkan. Kalau melihat kemungkaran tadi, hadisnya harus dakwah. Berarti dakwahnya berat atau ringan? Berat. Nah, makanya kalau berat, dakwahnya harus bareng-bareng. Ringan sama berat sama nah, pintar ya. Nah, seperti itu ya. Berarti hari ini kita masuk ke ya, kemarin judulnya apa sih? Metode dakwah Rasulullah ya. Nah, sekarang kewajiban dakwah berjamaah. Gitu. Nah, dakwahnya bareng-bareng. Kok dibilang wajib? Karena ini perintah dari Allah. Lihat surat Al-Imran ayat 104. Nah, gimana bunyinya? A'udzubillah. Ibu-ibu baca ta'awud dong. A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Wal takum minkum. Nah, ummatun. Wah, kalau nulis panjang nanti ini ya. Wal takum minkum ummatun yad'una wa ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Apa muflih artinya? Beruntung. Maksudnya gimana? Dicari sendiri ya. Wal takum minkum gitu ya. Dan diminta bagi kalian, hendaklah ada minkum di antara kalian ummatun. Umat itu satu apa banyak? Banyak. Berarti hendaklah ada. Ini perintah apa larangan? Perintah. Perintah dari siapa? Allah. Minkum, di antara kalian. Kum itu jamak, berarti banyak. Di antara kalian. Apa? Ummatun, umat. Sekelompok. Gitu ya. Sekelompok orang. Untuk apa? Yad'u, menyeru kepada kebaikan dan mencegah pada kemungkaran. Ini adalah perintah Allah untuk berdakwah secara berjamaah. Karena yang diseru itu ummatun itu sekelompok orang. Ini bentuk jamaknya gitu. Berarti dari ayat ini Allah itu mewajibkan harus ada yang namanya jamaah dakwah. Allah mewajibkan jamaah dakwah. Jamaah dakwah. Atau bahasa lainnya apa? Harokah dakwah. Gitu ya. Atau bahasa lainnya apa? Organisasi dakwah gitu. Dakwah Islam ya. Organisasi dakwah. Ini sebenarnya terminologinya sama. Nah, ini minimal 1. Ya kan? Kenapa? Karena ini hukumnya fardu. Gitu, fardu kifayah. Masih ingat fardu kifayah itu apa? Kalau ada jenazah
meninggal, jenazah ya udah meninggal ya. Ada orang meninggal atau jenazah, itu fardu kifayah kan, harus diurus, dimakamkan. Kalau nggak ada, dosa seluruh kaum muslimin. Kalau sudah ada yang mengurus, memakamkan, maka sudah lepas ya kewajiban. Nah, ini fardu kifayah. Adanya organisasi dakwah itu fardu kifayah. Jadi minimal ada yang mendirikan jamaah dakwah atau ormas dakwah Islam gitu. Kalau nggak ada, berarti dosa semuanya gitu. Tapi kalau sudah ada, tugasnya itu ada tapi nggak berjalan. Misalkan aku mau ngurusin jenazah, sudah ada orangnya ya, tapi dia diem aja. Cuma ngomong doang, gugur nggak kewajibannya? Padahal sudah ada yang mau, tapi nggak jalan. Gugur nggak? Enggak. Ini juga sama, kalau sudah ada ormasnya, ini ada ormas. Tapi ormas dakwah kok nggak dakwah, maka belum gugur kewajiban. Gitu. Kayak jenazah tadi kan, seperti itu. Berarti wajib ada jamaah dakwah. Jamaah dakwah ini untuk apa tadi tugasnya? Menyampaikan kebaikan, mencegah kemungkaran. Ya dakwah itu, dakwah Islam. Dakwah Islam itu supaya apa kemarin tujuannya? Diterapkan hukum Islam yang mana? Yang ini apa yang ini apa yang ini? Seseluruhan, nggak boleh milih gitu ya. Berarti jamaah dakwah ini disuruh apa? Allah dakwah. Dakwah untuk apa? Menerapkan apa? Seluruh hukum-hukum Islam gitu. Jadi jangan nyomot dakwahnya tentang akidah doang. Kalau gitu saya dakwahnya akidah mentok, akidah terus gitu ya, nggak maju-maju. Atau dakwahnya makanan minuman saja gitu ya, tapi semuanya gitu ya, karena Islam itu syumul ya, sempurna. Jadi kita juga harus tahu kesempurnaan Islam yang udah ibu-ibu pelajari kemarin kan ya. Maka tugas tadi organisasi dakwah itu adalah menyampaikan hukum-hukum Islam di tengah-tengah masyarakat, meminta supaya hukum-hukum itu diterapkan kayak gitu. Itu tugas organisasi dakwah. Jadi bukan yang lain tugasnya. Ya organisasi dakwah ya tugasnya dakwah, bukan posyandu, bukan menggalang dana untuk anak yatim, bukan. Itu tugasnya adalah dakwah tadi, menyampaikan hukum Islam di tengah masyarakat, mengajak masyarakat menerapkan hukum-hukum Islam, itu tugasnya. Nah, kebayang ya sampai sini ya. Berarti harus ada satu. Kalau lebih dari satu boleh nggak? Boleh, hukumnya mubah. Karena kebaikan. Lalu keburukan saja ya ibu-ibu, itu ada organisasinya nggak? Ada jamaahnya nggak? Ada, gitu ya. Organisasi LGBT, ada itu. Namanya pelangi, entah macam-macam gitu ya. Itu ada organisasinya. Yang keburukan aja terorganisir. Dakwah itu kebaikan, kewajiban, maka harus terorganisir biar tidak kalah dengan yang keburukan. Keburukan kan banyak tuh. Organisasi LGBT, organisasi dangdut pantura, organisasi apa lagi? Banyak kan organisasi judi se-Indonesia, judi online, kan ada organisasi-organisasinya kan, gitu. Dan mereka itu terorganisir. Terorganisir itu ada ketuanya, ada bendaharanya, ada sekretarisnya, ada anak buahnya. Biar apa? Biar maju, biar lancar. Lawang kalau keburukan aja begitu masif, kenapa dakwah yang wajib nggak boleh masif gitu ya? Nanti akan kalah. Maka ini sudah lama dipesan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib bahwa kebaikan yang tidak terorganisir akan kalah dengan keburukan yang terorganisir. Nangis nggak tuh? Iya, itu sudah diingatkan dari dulu sama Ali bin Abi Thalib. Baik, tapi nggak terorganisir, kalah dengan keburukan, kejahatan, kedoliman yang terorganisir. Kayak gitu. Makanya dakwah itu harus terorganisir. Makanya Rasulullah itu mengorganisasi jamaahnya untuk bisa tadi melawan keburukan yang terorganisir.
nisir kayak gitu. Makanya ini dari dalil secara Al-Qur'an ada, Rasulullah juga melakukannya. Berarti dalil dari hadis maupun as-sunnah juga ada. Sampai sini bisa dipahami? Coba saya cek kalau memang paham, sebutkan contoh organisasi dakwah yang ibu-ibu tahu. Muhammadiyah, alhamdulillah nggak bilang Posyandu ya. Nanti kalau Anda yang bilang apa namanya, itu kan organisasi juga, kan bukan organisasi dakwah kalau Posyandu. Posyandu itu organisasi, iya, tapi bukan dakwah. Benar berarti. Ada lagi? NU, Nahdlatul Ulama. Ada lagi? LDII. Ada lagi? Kok dirimu terus yang jawab ini? Yang kedua kemana ini? Nggak punya ini. Udah yang tahu. Dia dong, dirimu nggak tahu. Mau nyebut udah keduluan ya. Keduluan gitu. Utamanya ini dari kesebut duluan lagi. Yo, ayo korek-korek lagi. Apa? HTI. Ya, di sini. I-nya karena di Indonesia ya. Ya udah tak tulis. Terus apa lagi? Jamaah Tabligh. CT. Males nulis. Apa lagi? Setahu ibu-ibu aja, yuk. Persis. Terus apa lagi? NII. Emang masih ada? LDII, NII sama atau beda sih? Oh, beda. Ya. Yang pesantren itu? Apa lagi? Saya sih sukanya begini, Salafi. Ada lagi nggak? Kamu mau jawab apa tadi? Ini ya, sama ini yang tahu. Di Indonesia tuh yang mekar ini lainnya, yang kita kenal dua. Yang eksis. Yang lainnya juga eksis. Ahmadiyah. Ahmadiyah itu sudah bukan organisasi Islam karena rukun imannya beda. Dia memang iman kepada Allah, tapi Rasulnya udah bukan Nabi Muhammad. Mirza Ghulam Ahmad. Sudah bukan Quran, tapi tadkiroh. Tapi ngakunya Islam. Nah, berarti yang ibu-ibu sebut ini, itu semuanya adalah organisasi Islam. Kalau Ahmadiyah nggak masuk. Kenapa ini disebut? Kenapa? Karena rukun iman dan rukun Islamnya sama. Ini gitu. Kalau sudah tidak mengimanin Nabi Muhammad malah mengambil nabi lain, ya berarti sudah bukan Islam kan? Maka meskipun dia ngaku-ngaku ormas Islam, itu bukan ormas Islam. Contohnya tadi kayak Ahmadiyah. Dia samanya tuh cuma satu aja. Iman kepada Allah. Yang iman kepada Rasul sudah enggak, karena mengakui ada nabi setelah Nabi Muhammad. Tadi Mirza Ghulam Ahmad. Bahkan setelah Al-Quran itu ada kitab baru, ya tadkiroh gitu. Berarti itu bukan organisasi Islam gitu. Tapi kalau yang ibu sebut tadi Muhammadiyah, LDI, CT, Salafi, HTI itu semuanya masih rukun imannya sama kan? Rukun Islamnya sama. Yang berbeda hanya targetnya saja. Maksudnya cara berdakwahnya. Tapi sama-sama dakwah enggak? Iya, sama-sama dakwah. Berarti adanya banyak organisasi Islam ini sesuatu hal yang wajar atau aneh? Wajar, karena ini adalah perintah Allah. Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri NU. Kenapa mendirikan NU? Mengamalkan surat Al-Imran ayat 104. Kiai Haji Ahmad Dahlan mengamalkan Al-Imran 104. Itu doang yang tahu ya. Tahu ini dia. Hizbut Tahrir misalkan. Syekh Taqiyuddin Anabani mendirikan ormas dakwah karena mengamalkan Al-Imran ayat 104. Mereka semua paham kalau saat itu hukum-hukum Islam tidak diterapkan. Makanya mereka dakwah. Kalau sendirian berat. Makanya mereka mendirikan organisasi Islam. Begitu ceritanya kenapa kok ada banyak ormas Islam. Bukan kemudian kata orang-orang yang belum paham ya, Islam mana tuh terpecah
belah. Jadi banyaknya ormas ini bukan menunjukkan terpecah belah. Justru ini adalah dalam rangka mengamalkan perintah Allah. Lebih dari satu boleh begitu. Sampai sini bisa difahami? Nah, jadi kalau Muhammadiyah, NU, LDI, Persis, NI ini adanya di mana? Malaysia ada nggak? Eropa ada nggak? Nah, ini lokal gitu. Lokal itu maksudnya hanya ada di Indonesia. Kalau yang ini, nah, I karena dia di Indonesia. Ya, kalau Malaysia ya bukan I lagi. HTM tapi bukan HTM 10.000. Kalau di Inggris ya bukan I lagi, tentang Inggris ya, England. HTE kali ya. Kalau Australia ya beda lagi, HTA gitu ya. Nah, ini skupnya apa? Ya kalau lokal berarti ini transnasional, apa? Global aja lah ya. Ada lokal, internasional. Kalau ini nasional, lokal dengan global ya. Gitu. Ini lengkupnya nasional, ini lingkupnya internasional. Maksudnya gimana? NU itu cuma ada di Indonesia. Nggak ada NU di Inggris tuh nggak ada organisasinya. Gitu ya. Muhammadiyah itu ya ada di Indonesia ormasnya. Di Australia nggak ada. Tapi orang Muhammadiyah yang kerja di Australia ada gitu. Tapi organisasinya yang dakwah atas nama Muhammadiyah itu nggak ada. Tapi kalau HT, JT, Salafi, oh satu lagi tuh, Ikhwanul Muslimin, pernah dengar nggak? Hasan Albana ya. Itu di belahan dunia manapun itu ada gitu. Jamaah tabligh di Malaysia ada, di Amerika ada. Udah mulai ngantuk toh. Di Salafi di ini juga ada gitu, semuanya ada gitu. Emang tak suruh maju tadi. Ngantuk gitu ya. Seperti itu ibu-ibu. Jadi bisa difahami ya, adanya banyak organisasi Islam ini bukan kemudian terpecah belah kaum muslimin, bukan. Karena ini adalah memang sebuah keniscayaan. Makin banyak makin bagus karena yang dakwah makin banyak. Nah, jadi kalau dakwah berjamaah itu adalah wajib, jadi ibu-ibu itu juga dianjurkan gitu ya, berkewajiban untuk ikut bergabung di dalam salah satu organisasi dakwah. Seperti itu. Ada bukannya berkali-kali itu sih. Jadi dianjurkan untuk berada di dalam komunitas dakwah, berada dalam jamaah dakwah supaya tidak jadi domba yang ya nggak sesat juga sih, apa terpisah dari kawanannya gitu ya. Tapi lama-lama kan tersesat gitu kan ya. Gitu. Jadi supaya tidak menjadi domba yang terlepas dari kawanannya, kata Rasulullah tadi, kalian berjamaah lah. Gitu. Sudah ada, tinggal pilih salah satu. Atau mau bikin sendiri boleh, tapi nggak punya kapasitas juga ya. Repot gitu ya, harus punya gimana strategi dakwahnya, harus mikir sendiri kan kalau bikin sendiri ya. Nah, berarti bergabung sama yang sudah ada. Gitu. Jadi kalau ada saudara kita yang ngaji di NU, waalaikumsalam. Cek paket dulu. Dewi, ini punya siapa ini? Dewi apa ini? Iya bener, sini Pak. Oh COD berarti yang marketing. Bu Dewi COD. Cek lah. Assalamualaikum. Bu ada paket. Mana Mama Amar Bu? COD 84.000 atau berapa? Paketnya Aisyah ya. Paketmu ya? Iya mau beli apa? Oh itu makanan. Jauh banget pesennya. Lah, emang udah selesai nontonnya?
kok tahu ini rumahnya ya, nggak ada nomornya gitu. Di kampung. Udah sering ya. Yo, lanjut lagi. Sampai mana tadi, Bu? Ikut itu kemana? Iya, ikut salah satu gitu ya. Pilih mana yang kemudian mendekati gitu ya, atau seperti metode dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah gitu. Tidak melakukan aktivitas fisik dalam rangka kekerasan seperti itu kan. Melakukan aktivitas pembinaan. Pembinaannya itu yang diajarkan apa saja. Terus diajari berdakwah seperti itu. Nah, nanti ke situ. Nah, maka kemudian kalau kita itu sudah tahu, tadi kan dakwahnya itu kan berat ya. Dan dakwah itu kan wajib. Mau nggak mau kan harus dilakukan. Makanya dakwah berjamaah juga wajib gitu ya. Maka kewajiban untuk bergabung di salah satunya itu adalah salah satu yang diteladankan oleh Rasulullah supaya selamat. Yang kedua, bisa belajar dakwah, terus kemudian bisa melakukan aktivitas pembinaan di dalamnya seperti itu. Diurusi gitulah Bu ya. Kalau domba yang keluar dari kawanan itu ada yang jagain nggak? Nggak ada. Tapi kalau dalam jamaah dakwah, insya Allah dijaga dari sisi pemikirannya, ya kan? Ada aktivitas saling menasehati, dijaga supaya bisa melakukan kewajiban gitu. Termasuk salah satunya adalah kewajiban dakwah seperti itu. Makanya sekarang ibu-ibu nggak usah heran kalau ada orang yang ngaji di Muhammadiyah, kalau ada orang yang ngaji di NU. Cuma yang ngajinya apa itu kan mungkin yang dikaji itu ada yang akidah saja, mungkin ada yang fokus di akhlak saja, ada yang kemudian semua hukum-hukum Islam disampaikan seperti itu. Jadi macam-macam. Jadi ada yang mendirikan kampus, misalnya Muhammadiyah gitu ya. Universitas Muhammadiyah kan banyak. Ada yang fokusnya mendirikan pesantren, ada yang aktivitasnya di tengah-tengah masyarakat, taklim dan seterusnya. Ada yang ketuk pintu rumah dari ke rumah, mungkin pernah ya jamaah tablik biasanya seperti itu. Nah, mereka semuanya itu dalam rangka melakukan aktivitas dakwah yang terorganisir seperti itu. Nah, berarti selanjutnya supaya ibu-ibu itu tidak salah pilih, maka harus tahu gitu ya target dari jamaah dakwah. Karena memang macam-macam caranya gitu ya. Dan kalau ibu-ibu tuh sudah paham bagaimana caranya dakwah Rasulullah ya, aktivitas yang dilakukan itu kan melakukan apa? Aktivitas mengubah pemikiran, menyampaikan aturan yang rusak dalam berjamaah. Nah, nanti bisa dilihat dari situ. Nah, tadi penghapusnya mana? Dari sini aku ke situ ya. Nah, maka gitu ya, dari semua yang ibu-ibu sebutin dan masih banyak lagi, mungkin kitanya aja yang nggak tahu ya. Kalau di Aljazair itu ada dulu yang namanya FIS. Nah, kejauhan ya kalau contohnya di Aljazair. Di sini nggak ada. Namanya FIS itu juga ada gitu ya. Ini yang ibu-ibu sebutin itu yang pernah dengar, pernah lihat, pernah ketemu itu aja. Tapi percayalah, masih banyak puluhan. Bisa jadi ratusan yang namanya ormas dakwah kayak gitu. Karena memang ini bagian dari yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak usah heran aja kalau makin banyak jamaah dakwah. Di Indonesia aja ada banyak. Mungkin masih ada yang belum kesebut. Seperti itu. Jamaah aulia itu juga jamaah dakwah loh yang kemarin itu. Gitu kan, tapi kayaknya ibu-ibu sudah nggak mau gabung di sono ya. Kalau ada cabangnya di Cilengsi ya jangan cari enaknya nanti ya kalau lebaran duluan. Nah gitu kan, berarti kan kita harus ngerti gitu ya, kayak jamaah aulia itu apa sih, targetnya apa, kan beda-beda nih ya. Memang tujuannya sama, amar ma'ruf nahi mungkar, tapi targetnya itu beda-beda, yang disasar itu beda-beda. Maka kita perlu tahu gitu ya, target dari bukan sebelum ke target ya, syarat. Nah, jangan sampai salah masuk gitu ya. Aku udah gabung ke jamaah dakwah, mana posyandu, ini kan repot juga. Yang disebut jamaah dakwah itu kayak apa sih gitu ya. Jadi kan harus tahu ya syarat jamaah dakwah.
Yang pertama, yang jelas isinya apa? Domba. Isinya jamaah dakwah itu apa? Iya, jamaah itu wujudnya apa? Orang. Nah, orangnya kan tidak sembarang orang. Orangnya harus agamanya apa? Orangnya Islam, gitu ya. Terdiri dari orang-orang Islam, gitu. Nah, dibatasi. Maksudnya di sini itu yang tidak agamanya Islam kan nggak gabung dalam jamaah dakwah Islam. Nanti campur-campur. Gitu kan. Yang namanya organisasi dakwah Islam ya isinya ya orang-orang Islam. Karena tadi kegiatannya apa jamaah dakwah? Dakwah gitu ya. Masa kalau orang bukan Islam dakwah Islam kan nggak nyambung gitu ya. Tidak sesuai dengan keretanya, gerbong keretanya. Ada nggak jamaah dakwah Islam yang isinya tuh ada yang Islam, ada yang non Muslim? Ada. Ada emang. Apa itu? Merah putih, iya dia tuh itu merah putih kayak Sinterklas gitu. Berarti itu ada yang non Muslim maksudnya? Dia orang Islam, cuman ininya apa sih pakai budayanya kayak budaya orang Kristen, tapi agamanya masih Islam. Berarti kemungkinan di dalamnya masih Islam semua kali. Nah, banyak klaster. Kupluk kan. Kalau kata kita kan Sinterklas, tapi nggak tahu kalau mungkin itu bendera Indonesia gitu. Oh, bisa lebih mirip kayak Sinterklas. Karena jadi topi soal. Itu adzan terdekat ya? Nah, ya udah break dulu sampai nomor 1. Ya, saya mau ditulis dulu silakan. Cuman bulan ternyata kayak terus aska doang sama bibi lagi tiduran di meja di kulingkung. Mungkin aska udah berubah katanya. Berubah?
biasa anak-anak udah di sekolah. Wis, nambah cucu. Adik udah 2 nanti kayak kemarin lagi. Muntah ya? Sempat nggak mau nih pas muntah itu ketakutan minum susu. Sampai di ayahnya Kayak Sulan ketakutan makan risol. kenapa? Karena dulu itu lapar, risol 1 pak isi 4 dihabiskan semua. Risol isi mayo habis muntah. Makan nih mayo. Heeh. Kayak saya juga oncom begitu. Saking enaknya gitu ya. Habis itu muntah ya. Udah sampai sekarang jarang. Padahal bukan salah oncomnya. Lagi punya takaran. Kalau waktu kecil kalau enak kan terus aja gitu. Tapi dia muntah gitu. Kalian bisa makan ya dari Padahal ya. kalau satuan guys. Mau makan gorengan. Orang lihat risol mah kayak enggak itu jelek enak. Yo balik yo ya. Nah berarti syarat-syarat jamaah dakwah itu terus lihat di dalamnya tuh orangnya agamanya apa. Kalau agamanya Kristen ya itu jelas sudah dicoret lah syarat nomor 1 nggak sesuai ya. Organisasi dakwah gitu ya isinya orang bukan Islam ya berarti bukan jamaah dakwah. Ada jamaah dakwah isinya ada orang Islam, orang non Muslim juga boleh masuk ya itu juga nggak sesuai gitu ya. Ya Posyandu juga aktivitasnya nggak dakwah, orangnya bebas gitu ya. Ada itu ya dulu itu partai apa ya? Oh, Partai Keadilan Sejahtera atau apa gitu ya. Itu kan orang Islam ya isinya. Nah, itu tuh buka apa namanya anggota boleh kok non muslim masuk ke dalam situ gitu. Biar nanti suaranya banyak. Nah, itu udah tidak sesuai gitu ya. Jadi lihat orangnya tuh agamanya Islam semua atau enggak. Ya nanti kalau ada yang non muslim terus di situ ngapain? Ya kan? Masuk dia dakwah, lah dia Islam aja enggak. Nah, kemungkinan malah bisa gembosin kan ya. Nah, harus dilihat. Nah, tidak cukup orang-orangnya Islam aja. Lihat juga aktivitasnya. Ada organisasi isinya orang Islam. Tetapi bukan dakwah apa? Nyanyi. Misalkan gitu ya. Nyanyi aja gitu ya atau sholawatan aja gitu ya. Itu ada seperti itu. Jadi enggak ada aktivitas amar ma'ruf nahi mungkarnya, tapi sholawatan aja. Tapi isinya orang-orang Islam. Jadi apa namanya? Landasannya adalah Islam. Nah, landasannya Islam sehingga nanti dia tujuan yang hendak dicapai itu adalah dakwah Islam kayak gitu. Landasannya Islam itu misalkan akidahnya harus Islam. Minimal tuh apa? Rukun imannya benar, rukun Islamnya benar. Kayak tadi yang ibu-ibu sebutin. Ini kan insya Allah isinya orang-orang Islam gitu. Yang kedua landasannya masih Islam kan? Kecuali tadi Ahmadiyah. Ahmadiyah nggak tahu deh orangnya isinya Islam. Bisa jadi isinya Islam semua. Tapi landasannya sudah bukan Islam. Jadi akidahnya sama, rukun imannya masih rukun iman yang Islam, rukun Islamnya juga masih itu. Jadi nggak diganti gitu loh. Harus sama. Itu kan ketok palu, nggak boleh berubah gitu ya. Masa nabinya diganti gitu ya. Kitabnya diganti. Nah, itu sudah bukan jamaah Islam. Maka kalau jamaah aulia ya mungkin masih memenuhi syarat gitu ya. Orangnya Islam, rukun imannya juga sama, rukun Islamnya juga sama kan gitu. Tapi itu masalah fasik aja di hukum syara kayak gitu. Tapi kalau dibilang jamaah Islam dia jamaah Islam selama rukun imannya sama. Sepengetahuan kita masih sama ya. Rukun Islamnya sama. Nggak tahu nanti kalau bikin aneh-aneh baru misalkan hari kiamat tanggal sekian misalkan gitu ya. Itu kan sudah mencoreng gitu ya iman kepada hari kiamat. Masih iman kepada hari kiamat sih masih misalkan ya. Tapi kalau ada orang yang hari kiamat itu enggak ada. Wah, berarti sudah rukun imannya beda. Itu sudah bukan jamaah dakwah lagi. Cek rukun imannya masih sama rukun Islamnya. Ada yang bilang haji enggak wajib. Haji itu masuk rukun Islam enggak sih? Iya, nanti itu error lagi gitu ya, bukan jamaah dakwah lagi ya. Berarti landasannya Islam. Kenapa landasannya Islam?
supaya nanti target gitu ya atau tujuannya apa? Untuk menerapkan hukum-hukum Islam. Nah, kan tujuannya ini gitu ya. Dan kalau landasannya Islam, mesti metode dakwahnya juga Islam. Mengikuti metode dakwah siapa? Iya, metodenya mengikuti dakwah Rasulullah kayak gitu. Oke, tadi ini ya. Nah, 4 aja nih syaratnya supaya tidak ketuker sama organisasi yang kemudian sepertinya Islam tetapi ternyata bukan organisasi Islam. Orangnya memang Islam tapi aktivitasnya ternyata bukan dakwah, beda gitu ya. Terus dilihat juga metodenya. Nah, kalau yang nomor 1 ini kan udah paham ya. Islam enggak, landasannya Islam, rukun iman, rukun Islam. Target tujuannya, nah ini yang beda-beda di antara sekian banyak jamaah dakwah. Tapi kalau metodenya itu harus ngikutin dakwah Rasulullah. Metode dakwah Rasul kemarin udah kan ya, ada 3 itu. Gitu. Kalau misalkan nggak sesuai dengan yang 3 itu, berarti ya tidak mengikuti metode dakwah Rasulullah, bikin metode sendiri. Nah, berarti yang belum yang mana yang kita bahas? Target ya. Karena sekarang ini bukan sekarang sih, dari dulu ya. Itu jamaah dakwah itu sudah banyak, nggak cuma sekarang, dari zaman dulu. Dari zaman khilafah runtuh itu bermunculan organisasi dakwah. Untuk apa? Tadi, kalau khilafah runtuh kan hukum-hukum Islam tidak diterapkan. Maka itu banyak para ulama mendirikan organisasi dakwah kayak gitu. Nah, karena banyak mereka itu punya fokus masing-masing, punya target masing-masing. Nah, kita lihat target dakwah fokusnya itu apa aja sih dari sekian itu. Nah, target dakwah itu ada kalanya yang pertama itu ada yang lebih ke memperhatikan kepentingan apa Bu? Kepentingan individu. Ada yang fokusnya memperhatikan kepentingan individu atau diri sendiri. Maksudnya gimana? Ada jamaah dakwah itu gitu ya. Mereka itu kan melihat hukum-hukum Islam tidak diterapkan. Kalau hukum-hukum Islam tidak diterapkan berarti kemaksiatan merajalela. Lalu apa yang mereka lakukan? Maka targetnya adalah menyelamatkan diri sendiri dari kerusakan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Jadi kalau yang nomor 1 ini, dia targetnya adalah apa? Menyelamatkan diri dan kelompoknya tadi. Menyelamatkan diri dari kerusakan masyarakat gitu. Nah, ada yang begini. Maka cara yang ditempuh mereka adalah beruzlah. Dulu kan Rasulullah uzlah kan? Uzlah itu apa? Mengasingkan diri dari hiruk pikuk kemaksiatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Jadi mereka tidak melakukan aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar. Khawatir nanti kalau keikut sama kerusakan di tengah-tengah masyarakat. Ya udah uzlah aja. Yang mau ikut ayo. Kalau yang ikut sekeluarga ya udah sekeluarga. Kalau yang mau ikut sekampung ya udah sekampung. Kalau yang mau ikut se-RT ya udah se-RT. Nah, biasanya ini contohnya itu adalah tarekat ya, jamaah-jamaah tarekat, jamaah-jamaah sufi. Kalau di luar negeri itu gitu. Kalau tarekat biasanya di Indonesia banyak. Kalau bisa sufi itu biasanya di luar negeri, di Arab. Jadi kelompok ini memang menutup diri dari masyarakat karena mereka melihat masyarakat itu sudah rusak, banyak maksiat. Kalau mau selamat dunia dan akhirat, jauh-jauh dari masyarakat yang seperti itu. Akhirnya banyak tarekat di Indonesia itu kan mengambil lokasi ya di tempat-tempat terpencil, di gunung,
Ya, jamaah aulia itu kayaknya termasuk tarekat deh. Karena itu pengikutnya kan sekampung ya, itu di gunung gitu kan, daerah Gunung Kidul ya, mereka tidak ada aktivitas dakwah gitu kan, mengucilkan diri gitu ya dari hiruk pikuk masyarakat yang ada, maksudnya masyarakat di kota, pokoknya mengucilkan diri dari yang bukan jamaahnya sendiri, punya pemimpin sendiri, itu namanya tarekat. Nah kemungkinan besar jamaah-jamaah aulia kayak gitu itu masuk ke tarekat gitu. Jadi mereka nggak ada aktivitas dakwah, hanya untuk diri sendiri saja supaya selamat dunia dan akhirat kayak gitu. Ada yang mau masuk ke sini target individu aja? Nah, kira-kira kalau saya kira-kira nih masuk ke target jamaah yang nomor 1 bukan? Kalau iya saya nggak mau dakwahin situ. Ngapain gitu ya. Cukup aku sendiri gitu ya, selamat dunia dan akhirat, mengucilkan diri. Nanti aduh tetangganya kok pakai celana pendek gitu ya keluar. Udahlah jangan tinggal di sini Mas gitu ya. Kita cari ke Gunung Sumbing saja gitu. Kayak gitu, kita beli rumah di sana. Yang tetangganya itu sawah. Jadi nggak punya tetangga. Jadi terhindar dari kemaksiatan tetangga yang suka jedar-jedor musik. Kalau keluar celana pendek, diajak gibah. Dah kita nggak sanggup, yuk kita hijrah saja. Kita uzlah saja ke Gunung Sumbing. Kita beli tanah di sana sepetak. Tetangganya kerbau, sapi gitu. Nggak usah dakwah. Itu ya target dakwah yang pertama, kelompok yang pertama ya, memperhatikan kepentingan individu atau diri sendiri. Ya kalau gedenya ya, aku tak gabung ke kamu ya Bu ya, Bu Erni. Ya udah beli tanah sebelah Bu ya. Nah, kita sendiri di situ kayak gitu. Jadi nggak mau berinteraksi dengan masyarakat sekitar karena beruzlah kayak gitu. Nah, khawatirnya lama-lama nanti bikin aturan sendiri gitu. Kayak puasa gitu. Ya saya nggak di sini lah ya, kalau di sini ya nggak mungkin dakwah sana ke sini. Nah yang kedua ada yang targetnya itu, nah ini kan target memperbaiki diri sendiri. Nah ini yang kedua itu ada yang target sudah mau memperbaiki orang lain di bidang akhlak dan ibadah gitu. Kalau ini kan targetnya apa? Menyelamatkan diri dari kerusakan masyarakat dengan cara uzlah. Kalau yang kedua, dia nggak uzlah, dia lihat masyarakat rusak gitu ya. Dia ada keinginan untuk melakukan aktivitas dakwah. Dakwahnya apa? Memperbaiki akhlak dan ibadah saja. Karena mereka berpandangan bahwa kalau masyarakatnya akhlaknya, ibadahnya baik, kalau orang-orangnya akhlaknya baik, ibadahnya baik, masyarakatnya juga baik. Kalau orangnya akhlaknya jelek, ibadahnya nggak karu-karuan, masyarakatnya jelek. Apakah betul kira-kira seperti itu? Kenapa enggak? Misal nih, targetnya kan memperbaiki akhlak dan ibadah. Adalah kajian dari awal diisi akhlak yang baik, jujur, apa? Rendah hati, tidak sombong, menepati janji, itu kan semuanya akhlak-akhlak yang baik itu kan ya. Terus ibadah, fikih, ngajarin fikih sholat, fikih puasa, fikih semua gitu. Akhirnya alhamdulillah selama dakwah setahun gitu ya, ibu-ibu sudah akhlaknya baik, ibadahnya baik. Apakah ini kemudian nanti kalau katakanlah ya satu-satu akhlaknya baik, kira-kira itu sudah bisa menerapkan Islam, hukum-hukum Islam keseluruhan nggak? Ada yang luput berarti ya? Iya, misalkan tuh, katakanlah saya berhasil gitu ya, katakanlah gitu ya, ngaji setahun bisa membuat akhlak dan ibadahnya segang doang bagus. Kayaknya utopis ya. Ini setahun aja cuma 3 biji kan ya, 4 biji gitu. Gempor gitu ya. Itu kira-kira berat gak Bu? Berat ya, katakanlah bisa gitu kan ya, segang doang akhlaknya baik, ibadahnya sudah baik, katakanlah gitu ya. Kira-kira mereka masih terjerat dengan sistem ekonomi riba enggak? Kalau akhlaknya sudah baik, ibadahnya baik. Mereka masih bayar pajak enggak? Bayar, gitu kan ya. Mereka masih kemudian terdampak kalau minyak goreng langka enggak, gas langka enggak? Iya, terus nanti kalau ada pencuri, perampok gitu, mereka bisa menghukum pencuri perampok itu enggak? Enggak. Karena
targetnya hanya memperbaiki akhlak dan ibadah gitu. Padahal yang namanya masyarakat itu kalau mau baik tidak hanya akhlak dan ibadahnya saja yang baik, tetapi tempat hidupnya, peraturannya itu juga harus benar. Kalau orang baik peraturannya nggak benar, ya dia akan sulit untuk bertahan. Iya nggak? Seperti itu. Contoh ya, ibu-ibu segang doang nih ya, sudah akhlak dan ibadahnya baik. Habis itu ada pilkada, ada serangan fajar, diketok. Bu mau duit nggak? 300.000. Paham nggak kira-kira duit itu haram atau halal? Ya ini kan dikasih bener orangnya, bener yang ngasih gitu kan ya. Saya nggak mencuri, saya nggak merampok gitu. Ini dikasih kok, berarti boleh diterima gitu. Tidak melanggar norma-norma akhlak, tidak melanggar norma-norma ibadah. Ya taunya begitu saja gitu ya. Karena nggak bisa mengkaitkan antara suap itu dengan hukum-hukum apa? Politik dalam Islam. Kayak gitu. Berapa banyak orang yang kemudian ibadahnya bagus, tapi terjerat kasus korupsi. Ya karena tidak terkait, karena akhlak dan ibadah saja. Nah, ini contohnya seperti itu ya. Nah, maka kalau saya dakwah pun gitu ya, target yang saya ambil itu bukan akhlak dan ibadah kan. Kalau akhlak dan ibadah itu kan baru sebagian kecil saja dari hukum-hukum Islam. Ini aja di kotak yang nomor 2 ya, akhlak ya. Ibadah itu kotak nomor 1. Makanya nggak heran kalau ada jamaah dakwah itu ngajarinya akhlak dan ibadah, bener akhlaknya baik, ibadahnya baik, tapi nggak kerudungan tuh nggak apa-apa. Yang penting nggak pelakor, misalkan ya. Yang penting nggak nyuri gitu ya. Yang penting jujur gitu ya, tapi tidak menutup aurat, misalkan kayak gitu. Percuma kamu pakai kerudung, kamu aja suka telat, misal gitu kan ya. Nah itu cirinya kayak gitu ya. Nah jadi hanya sekitar akhlak dan ibadah saja. Nah ini juga masuk di sini ya. Nah contohnya itu ya, kalau boleh kasih contoh itu, ibu-ibu kalau dengar ceramah, ikut kajian di mana, itu pasti sudah bisa mendeteksi mana organisasi yang fokusnya memperbaiki akhlak dan ibadah. Tema-temanya tuh itu. Bagaimana menjamin keharmonisan suami dan istri, bagaimana hukum jima, bagaimana setelah mandi wajib kayak gitu ya. Itu terus gitu kan. Tidak keluar dari konteks akhlak dan ibadah. Jadi kalau ada kemudian isu sekarang itu dioplos antara Pertamax sama Pertalite, yaitu fokusnya ya yang disalahin adalah orangnya saja. Karena orangnya akhlaknya buruk. Gitu. Padahal itu bukan hanya sekedar akhlak saja kan ya, tetapi dia bisa melakukan oplos itu kan karena memang lingkungan hidupnya itu kan mendukung untuk bisa melakukan aktivitas kecurangan. Kayak gitu. Ternyata minyak kita juga dioplos juga ya palsu gitu ya. Maunya ibu-ibu dikurangi 750 mili. Ada yang bilang kalau pakai minyak itu sekali goreng langsung hitam, ya enggak? Iya Bu emang. Kalau coba bandingkan sama merek yang lain ya. Ada yang tidur. Berarti kan kecampur ya. Nah itu bukan hanya semata-mata yang curang tuh akhlaknya yang buruk ya. Tetapi kok bisa curang itu didiamkan sama sekitarnya. Apa sekitarnya nggak tahu? Ya tahu, ada raja-raja kecil yang mendapatkan untung dari mekanisme kecurangan tadi. Kalau nggak curang nanti nggak dapat makan. Nah itulah yang namanya sistem ekonomi. Nah, sering ada barang-barang itu langka. Apakah langka itu karena tidak ada stok? Bukan, tapi ditimbun. Ini bukan bicara akhlak saja. Penimbunan itu masalah sistem ekonomi. Kayak gitu. Jadi tidak cukup dakwah di masyarakat itu memperbaiki akhlak dan ibadah. Karena Islam isinya nggak hanya ini. Ya, ada ekonomi Islam, ada politik Islam, ada hukum sanksi dalam Islam. Itu nggak diterapkan. Kayak gitu. Nah, contoh yang biasanya akhlak dan ibadah itu jamaah dakwah apa? Ada yang tahu nggak? NU juga masuk, karena kajian-kajiannya kan seputar itu ya. Kerudung aja jangan dibahas ya.
baju, akhlak dan ibadah. Salafi ya, jamaah tabligh. Kalau ustadz-ustadznya itu kan biasanya seputar akhlak dan ibadah. Enggak salah akhlak dan ibadah, tapi tidak cukup. Karena hukum Islam tidak hanya akhlak dan ibadah. Nah, maka yang ketiga, nggak ada yang keempat, 3 doang gitu ya. Yang satu kan nggak mau dakwah. Yang penting aku sudah benar sendiri, aku ke puncak gunung, selamat sekeluargaku. Ini malah dihujat sama Rasul gitu ya. Enggak gitu. Yang kedua, dakwah sudah bagus gitu ya. Tapi sekupnya memilih akhlak dan ibadah saja. Ini cenderung aman kalau mau ikut ke sini. Nggak bakal digusur, apalagi dibubarin. Aman. Tapi apakah Rasulullah itu dakwahnya akhlak dan ibadah saja, Ibu? Kalau Rasulullah dakwahnya akhlak dan ibadah saja, tentrem di Mekah, nggak kemudian hijrah ke Madinah, gitu. Maka target yang ketiga ini, target yang dilakukan Rasulullah itu adalah target memperbaiki masyarakat. Jadi bukan orang per orangnya. Kalau ini yang diperbaiki orang per orang. Kalau masyarakat itu isinya apa sih? Orang. Apakah orang doang? Enggak. Masyarakat itu punya corak pemikiran. Coba pemikiran orang gang doang gimana? Terbaca enggak? Terbaca. Suka belanja yang murah-murah, misalnya. Maksudnya tuh gini, masyarakat itu kan punya corak pemikiran yang tertentu kan? Iya enggak sih? Iya, gitu. Atau mungkin coba corak pemikiran ibu-ibu sosialita, sukanya belanjanya yang mahal-mahal. Kenapa? Branded. Beda sama gengsi. Itu namanya pemikiran nggak? Iya, berarti masyarakat itu nggak cuma isinya orang kan ya, tapi ada pemikiran. Nah, ada pemikiran, itu juga ada perasaan. Dan masyarakat itu pasti ada yang namanya peraturan. Gitu. Maka dakwah itu kalau mau memperbaiki masyarakat, yang diubah apakah orangnya saja? Tidak, isi kepala orangnya juga diubah. Pemikirannya masih gimana? Jahiliyah atau sudah Islami. Kalau yang tadi akhlaknya baik, ibadahnya baik, serangan fajar diterima. Berarti pemikirannya sudah Islami belum? Belum. Gitu. Orangnya sih udah baik, tapi pemikirannya belum Islami. Perasaannya juga belum Islami, nggak merasa bersalah. Ya, ini kan sama-sama harta, apa bedanya? Kan orangnya jelas yang ngasih, kecuali nggak jelas yang ngasih gitu ya. Nah, berarti perasaannya juga terpengaruh, tidak merasa bersalah. Peraturannya, kenapa sih serangan fajar itu udah dilarang, tapi masih tetap ada? Ya karena memang dibiarkan gitu, sudah menjadi apa ya namanya, adat, peraturan ya. Kalau mau menang memang harus begitu, kalau nggak begitu nggak ada yang mau milih. Itu kan sudah menjadi peraturan bersama. Secara ya seperti itu gitu ya. Berarti kalau ada orang akhlaknya baik, ahli ibadah kayak gitu ya, terus dia bagi-bagi uang ini, nah berarti dari sisi pemikiran, perasaan, peraturan tidak Islami. Maka kalau mau dakwah supaya berhasil mengikuti metode dakwah Rasul, targetnya bukan memperbaiki individu saja, tapi orangnya iya, isi kepala orangnya juga diperbaiki, sehingga perasaannya pun kemudian berubah. Aturan di tengah-tengah masyarakat, bahkan negara juga harus diperbaiki. Nah, ini baru target dakwah sesuai dengan bagaimana yang Rasulullah lakukan. Coba Rasulullah ketika ada praktek penimbunan barang, riba, apakah diam saja? Enggak. Berarti yang diubah Rasulullah apanya? Peraturan. Gitu ya. Ketika banyak marak adat mengubur anak perempuan bayi hidup-hidup, itu aturan enggak? Pemikiran enggak? Pemikiran. Rasulullah apa yang dilakukan? Mengubah pemikiran. Dari yang namanya pemikiran kalau perempuan itu bawa sial, perempuan itu enggak guna, diubah pemikirannya menjadi Islami, bahwa perempuan itu mulia. Perempuan itu bisa memasukkan kedua orang tuanya ke surga. Nah, itu kan perubahan pemikiran. Dari pemikiran yang berubah, perasaan berubah enggak? Dari awalnya kalau lahir anak perempuan benci banget, kalau lahir anak perempuan senang. Nah, sekarang masih ada begitu enggak? Ya, perempuan, misalkan gitu ya. Nah, itu ya masih kesamber sama yang jahiliyah kemarin gitu kan ya. Kayak gitu. Jadi sekarang kalau udah muslim perasaannya laki senang, perempuan juga senang. Kayak gitu.
Nah, paham ya sampai sini ya. Nah, maka ketika saya itu dakwah di tengah-tengah masyarakat, ya terutama ke ibu-ibu, yang saya perbaiki tidak hanya akhlak dan ibadah, tapi pemikirannya. Dan saya sampaikan kerasukan kerusakan aturan yang ada di tengah-tengah masyarakat, bahkan kerusakan yang ada di negara maupun di dunia ini. Ada kapitalisme rusak enggak? Iya, saya sampaikan juga kan, karena itu adalah bagian dari memperbaiki pemikiran masyarakat supaya sadar. Seperti itu. Nah, sampai sini bisa difahami ya. Nah, ini ibu-ibu itu bisa dijadikan sebagai ukuran kalau mau ikut bergabung belajar dakwah di organisasi yang mana. Apa mau ikut bergabung di NU, di Muhammadiyah, di LDII, tapi jangan di Ahmadiyah ya, kan landasannya udah lain gitu kan ya. Atau kemudian di HT, di JT Salafi. Nah, ini ibu-ibu filternya gitu ya. Cara untuk memilihnya kayak milih sekolah gitu kan ya. Itu kan sudah punya. Syaratnya terpenuhi enggak? Target dakwahnya itu yang bisa mengubah masyarakat itu yang mana? Seperti itu. Dari sini bisa difahami? Nah, sekarang tebak-tebak nih. Kira-kira saya itu target dakwahnya yang 1, 2, atau 3? Dilihat dari kita kenalan setahun ini, dari materi-materi yang disampaikan. 3. 1. 1. Atau masih ada yang jawab 2? Nah, akhlak memang saya ajarkan akhlak ya. Kemarin kan ada ya. Ibadah juga masuk dalam hukum syara. Tapi saya nggak berhenti sampai situ. Saya sampaikan hukum-hukum Islam yang lainnya. Bahkan kerusakan-kerusakan aturan di dunia ini itu juga saya sampaikan. Maka yang ketiga, betul. Nah, berarti selama ini rajin datang ya, nggak salah melihat gitu. Nah, berarti kalau ibu-ibu ya, berarti saya tuh sudah bergabung dalam kelompok jamaah belum? Sudah, makanya terorganisir kayak gitu ya. Dari runtutan materi yang disampaikan seperti itu. Kalau nggak bisa ada yang